Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran hari ini tuh bisa berjalan lancar dan juga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagiku, bagi kalian semua gitu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Siapa ketua kelasnya? Pimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran yang kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini ada yang masuk? Oke, gua absen dulu ya. Adena, Ahmad Fikri, Atia, Aisyah, Azhara, Kalisa, Isa, Ruth, Zafwan. Jadi ada yang dispen, ada yang sakit, ada yang izin ya. Nah, hari ini kita akan bahas seperti yang udah tertera di layar tentang ketenagakerjaan. Nah, ketenagakerjaan ini kemarin kita udah bahas dulu nih konsepnya. Konsepnya itu ada apa aja, yaitu ada tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, dan hubungannya dengan guru. Kali ini kita akan mulai membahas tentang permasalahan tenaga kerjaan yang ada di Indonesia dan gimana sih cara mengatasinya. Ya. Nah, ini apa yang kamu pikirin nih tentang tenaga kerjaan? Kalau dengan tenaga kerjaan, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Pernah dengar nggak BPJS? Yang kalian dengar pasti tentang kesehatan, ya nggak? Kalau tenaga kerjaan pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar. Oke. Nah, di sini coba baca ketenaga kerjaan adalah Oke, jadi ketenaga kerjaan itu intinya adalah tentang segala sesuatu hal gitu ya, yang berhubungan sama tenaga kerja dan juga waktu sebelum, selama dan bahkan sesudah masa kerja kayak gitu. Angkatan kerja adalah oke, baik yang bekerja dan maupun yang tidak bekerja. Tapi ini ada pengecualiannya nih, teman. Kalau angkatan kerja itu ada yang di luar usia kerja dan yang ada di usia kerja, ya. Jadi kalau penduduk yang usia kerja itu 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Berapa tahun? 13 tahun sampai 64 tahun. Jadi kalau misalkan yang 1 sampai 14 itu dia bukan angkatan kerja, gitu ya. Terus 64 tahun ke atas itu juga bukan angkatan kerja. Terus juga ada nih, kalian usianya berapa? Masuk 17, ada yang 16 ya kan? Ada yang mungkin masih 15 tahun. Ini artinya menurut kalian angkatan kerja atau bukan? Ya, oke. Ternyata ada pengecualian nih teman-teman. Coba baca ini. Jadi ada penduduk usia kerja yang dia tuh bukan angkatan kerja, termasuk kalian sebagai pelajar. Jadi kalian walaupun masuk usia kerja, tapi kalian bukan angkatan kerja karena kalian adalah anak sekolah, dan yang tidak termasuk angkatan kerja adalah guru mata. Oke, ini ada dua kuis gitu ya, dua soal gitu. Nah, yang pertama coba dijawab dulu. Kira-kira keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja disebut apa nih? Ya, siapa yang bisa jawab? Dulu ya di waktu kalau misalkan ada yang bisa jawab. Ini di waktu. Oke, Ratu. Kesempatan kerja. Oke, yang lain. Boleh, ayo. Yang lain. Jawabannya boleh sama, boleh beda. Menurut jadi apa? Ya, menurut Usya sama, kesempatan kerja. Terus sama, kesempatan kerja ya. Ada yang beda? Atau ada yang punya argumentasi lain? Ya ada, kesempatan kerja. Oke, betul.
Jadi dari pagi sampai sepanjang hari gitu ya, ngantri buat selamat kerja. Jadi COVID-19 ini salah satu yang mendorong bertambahnya gitu ya permasalahan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Terbatasnya kesempatan kerja menjadi penyebab ketimpangan di Indonesia. Angka pengangguran di Indonesia masih tinggi. Jadi itu tadi videonya, apa yang kalian lihat? Apa? Videonya dikasih tahu tentang ketimpangan kerja gitu ya, pengangguran, banyaknya pengangguran di Indonesia gitu ya, bahkan permasalahan ketenagakerjaan di seluruh dunia juga tadi. Nah, intinya kalau permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia ini, yang pertama itu yang utama gitu ya, adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Sementara jumlah angkatan kerjanya itu banyak. Jumlah angkatan kerjanya itu banyak karena penduduk Indonesia banyak. Nah, di sini ada beberapa jenis pengangguran. Ada pengangguran terbuka. Contohnya orang yang dia udah jelas terang-terangan gitu ya kalau dia lagi cari kerja. Atau pengangguran terselubung. Dan sebenarnya enggak. Tapi pekerjaan itu tidak sesuai sama bidang pendidikan dia. Jadi dia nggak bisa produktif. Misalkan dia lulusan sarjana hukum, harusnya jadi apa kalau hukum bos? Jaksa, lawyer gitu ya, pengacara. Terus apa? Kali ini ibu akan minta kalian untuk berpasangan, oke? Berpasangan sama teman sebelumnya. Jadi tadi kita udah seperti dulu ya, sama teman sebelumnya. Udah punya teman sebelumnya. Ada lagi nggak? Oh itu bisa. Oke, berdua ya. Oke. Jadi kalian berpasangan, nanti ibu akan bagiin kertas gitu ya. Intinya kalian akan bahas tentang tadi pilih salah satu jenis pengangguran ya. Satu aja, oke? Satu pasangan, satu apa? Satu jenis. Setelah kalian diskusi, kan di pas berpasangan berdiskusi, habis itu kalian share, ya maju ke depan, gitu ya berdua, untuk men-share apa jenis pengangguran yang kalian pilih dan ini. Jadi kalian pilih satu jenisnya dan jenis pengangguran, terus kalian cari tahu penyebabnya apa nih? Kenapa sih bisa terjadi pengangguran itu, ya? Terus apa dampaknya dan gimana cara mengatasinya? Oke? Paham nggak? Ada pertanyaan? Nanti kalian bikinnya nanti di kertas yang akan ibu bagiin gitu ya, kertas sampai S lembar. Kalian pikirin dulu jenisnya, penyebabnya, dampaknya, dan cara mengatasinya. Kalian bisa bikin mind map atau tabel kayak gini juga boleh. Ini tabel ya contohnya. Mind map, tabel, atau bisa jadi apa ya? Kayak konsep, terserah kalian lah. Bentuknya kayak gimana, atau gambar juga boleh. Bikin gambar juga boleh. Yang penting kalian bisa jelasin ke depan tentang jenis pengangguran yang kalian pilih. Apa? Bikinnya kreatif ya. Kenapa gitu ya?
bagus dari kamu ya. Jangan dong. Kan sama. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Yuk. Coba kenalin temen-temennya, nanti kalian kasih ini tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Sirari. Atau yang ini dan yang ada, kami akan menjelaskan banyak dari ketenaga kerjaan yang sudah kami pikir. Nah, jadi jenis pengangguran yang kami pilih itu adalah pengangguran teknologi. Pengangguran apa? Teknologi. Oke. Jadi sebelum masuk ke penyebabnya, dampak dan lain-lain, kita akan masih tahu dulu nih apa pengangguran teknologi itu apa. Nah, jadi pengangguran teknologi itu adalah salah satu contoh dampak perkembangan teknologi yang semakin pesat. Nah, jadi penyebabnya itu apa sih? Penyebabnya yang pertama ada perkembangan teknologi yang cepat dan pesat. Contohnya kayak apa? Yang sekarang sudah ada banyak robot yang udah canggih, terus kayak yang terkenal yang kita suka pakai ChatGPT. Siapa ya? Siapa dan Terus yang kedua itu ada ketidaksiapan masyarakat. Nah, ini maksudnya itu mungkin si masyarakat ini kurang adanya persiapan diri atau kurangnya adanya bekal ilmu untuk masa yang akan datang. Karena kan tadi yang sudah saya bilang, semakin ke depan itu dunia itu akan semakin canggih dengan teknologi teknologi. Yang ketiga, banyak keinginan untuk belajar teknologi. Mungkin sekarang banyak orang-orang yang seusia kita yang pengennya simpel, pengennya cepat selesai. Jadi kita jadi selalu berkegantungan sama yang simpel-simpel kayak kita pernah itu apa AI. Oke. Dan AI. Lanjut ke dampaknya. Jadi dampak pertama adalah pekerjaan itu udah pasti banget. Terus yang kedua ada kesenjangan ekonomi. Nah, Terus ada perubahan dalam pendidikan. Tadi di PPT udah dijelasin itu karena dia mungkin ketenaga kerjaan yang pendidikannya itu masih rendah, mungkin masih lulusan SMP ataupun SMA. Yang terakhir adalah perkembangan terhadap teknologi yang tadi udah dibilang karena lebih banyak yang lebih simpel, jadi bukan bergantung sama teknologi yang sekarang gitu. Terus di sini juga kita kasih contohnya. Jadi contoh yang pertama itu ada hilangnya pekerjaan seseorang akibat penggunaan mesin untuk menggantikan tenaga kerja otak. Nah, sekarang juga pasti kita udah pernah dengar nggak sih atau melihat berita sekarang tuh udah ada robot manusia. Nah, itu semakin ke depan biasanya semakin banyak dan biasanya pekerjaan-pekerjaan itu akan diganti oleh robot. Yang kedua ada berkembangnya teknologi artificial intelligence. Yang dibilang itu yang kembali lagi yang dibahas yang tadi ada cara mengatasinya. Yang pertama itu meningkatkan skill. Kita itu skillnya zaman itu juga harus bisa ngikutin zaman itu sendiri apa kita harus bisa ngikutin perkembangan teknologi itu sendiri gimana biar kita tuh punya skill gitu loh buat kita nggak jadi pengangguran dan kita nggak akan tersingkirkan karena teknologi tersebut. Jadi kita skillnya bukan cuma di situ aja. Dan semakin ke depan banyak orang yang akan semakin pintar dengan teknologi tersebut. Jadi kita harus bisa pakai skill kita dengan cara. Oke. Yang kedua, mengikuti perkembangan teknologi dan juga meningkatkan kreativitas dan inovasi kita. Oke, itu ya.
Tepuk tangan dulu dong. Pengangguran volunteer itu apa? Jadi itu ada seseorang, nah itu memilih untuk tidak bekerja, tapi dia di usia kerja. Karena Ya, jadi dia bilang, ada orang nih, dia di usia kerja, tapi dia milih buat gak kerja. ya karena memiliki kekayaan yang cukup atau memiliki simpanan harta yang besar. Oh, dia punya kekayaan yang cukup. Berarti udah gak perlu lagi. Sekian dari pemaparan dari kami. Kalau salah ya udah. Oke, sebenarnya ini idenya bagus banget ya, gitu ya. Pengangguran volunteer. Tadi kenapa yang masih ada yang pilih ini? Karena nggak tahu. Itu sih. Soalnya apa? Dulu kalau dari kan kayak penganggurannya nggak berdampak buruk sama Perekonomian Indonesia. ya kan dia kan punya duit gitu. Iya, Kayak ada duit. ada duitnya dia jadi sekolah. Oke. Gitu. Nah, itu kan tadi pemikirannya teman kalian gitu ya. Tapi ternyata di sini teman kalian yang lain gitu ya, ternyata bisa menemukan. Ternyata teman kalian yang lain bisa menemukan bahwa pengangguran volunteer tadi kan orang dia punya kekayaan gitu ya, banyak walaupun nganggur. Tapi ternyata ada dampaknya loh. Ternyata berdampak ke perekonomian Indonesia. Uang yang harusnya kalau misalkan di industri padat karya gitu ya, itu tuh muter. Kalau ini tuh enggak, ya udah dia kan cuma nyewain rumah doang, ya kan? Orang yang tinggal di situ misalkan bayar ke dia, sudah nggak terlalu muter. Ternyata ini berdampak ke perekonomian Indonesia. Turunnya pendapatan nasional kalau hanya memutuskan menjadi penganggur volunteer itu. Ternyata pendapatan nasional bisa turun, tetap. Terus meningkatkan kemiskinan. Nah, sekarang coba scan ini pakai HP masing-masing. Bisa di sini. Bisa. Ya. Bisa? Oke, jadi ini coba dikerjain dulu 5 soal. Kita cek apakah kalian berhasil mengerjakan 5 soal itu dengan benar semua setelah mendengar penjelasan tadi tentang beberapa pengangguran, beberapa jenis pengangguran. Jika sudah mengidentifikasi jenis pengangguran, terus menganalisis penyebab, dampak, cara mengatasi, kira-kira apa ya jawabannya?
Udah ya, kita juga lihat ada beberapa yang 80, ada yang banyak yang 100, tapi ada juga yang masih di bawah KKM. Oke, gak apa-apa. Nanti kita akan ada, gua akan kasih materinya supaya bisa dipelajari lebih lanjut. Nanti coba kerjain lagi ya, sampai dapat lebih. Ayo, kenapa? Dapat berapa? Kecil orang-orang besar. Oke, gak apa-apa. Nanti kerjain soal yang sama lagi, ya. Kerjain soal itu lagi. Aku kasih materinya. Nanti di situ ada jawabannya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang upah, mulai dari pengertian upah, macam-macam sistem upah. Ini ya, ada tulisnya. Kita akan belajar ini selanjutnya. Terakhir, jadi kita hari ini belajar apa aja? Tentang ketenaga kerjaan, mulai dari pengangguran gitu ya, terus penyebabnya, dampaknya, sampai solusinya atau cara mengatasinya. Gimana? Oke kan pembelajaran hari ini? Oke. Coba kalian scan lagi ini satu. Scan lagi ini satu. Kalau misalkan pembelajaran hari ini oke, kalian bisa kasih emot senyum atau gambar apa aja yang jago gambar, di situ gambar sesuatu yang boleh gambar burung lagi senyum gitu maksudnya. Oke, kalau misalkan pembelajarannya menyenangkan, silakan bikin sesuatu yang tersenyum di situ, boleh tersenyum aja atau apa aja terserahnya. Kalau misalkan kurang oke, boleh di situ pakai emot lesu, sedih, tahu kan? Gimana? Nah boleh. Terus kasih tahu kira-kira apa sih yang harus diperbaiki. Gitu. Kira-kira ada saran apa sih buat kedepannya untuk kita bahas. Oke, udah diisi semuanya. Oke, ada yang masih menggambar, boleh diteruskan, gak apa-apa. Kita istirahat ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, ya. Semoga kalian bisa ingat-ingat terus tuh tadi pengangguran karena apa, terus apa namanya dampaknya seperti apa bagi perekonomian Indonesia gitu ya. Terus penyebabnya apa, solusinya juga apa. Jadi suatu saat semoga kalian bisa jadi yang memecahkan permasalahan tadi. Jadi kalian jangan sampai, yang pertama jangan sampai jadi pengangguran, oke? Oke. Terus yang kedua, kalian bisa jadi orang-orang yang menemukan solusi gitu. Nanti kalau misalkan ada banyak pengangguran, kalian misalkan buka usaha gitu. Lapangan pekerjaan buat orang-orang supaya enggak jadi pengangguran. Terus bisa juga memutar perekonomian Indonesia. Oke, kalau gitu sekian untuk hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ibu ada salah-salah kata yang terbuatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.